Nah, jadi kalau Cystotoxoplasma itu dia akan mati ketika dimasak pada suhu 100 derajat dalam waktu minimal 15 menit. Nah, kalau lebih dari 15 menit, jelas pasti mati. Artinya kalau daging-daging itu kita masak versi Jawa, rendang, direndang di air di opor yang memasaknya lama, itu otomatis semua sudah mati dan nyaman. Jadi yang penting adalah dimasak dengan aman sampai betul-betul matang. Kalau sayuran, tipsnya adalah dengan cara dicuci menggunakan air mengalir. Jangan menggunakan air di ember atau baskom, dicelupkan, diangkat lagi. Karena oocyte itu sangat kecil dan sangat ringan. Ukurannya coba sekitar 20 mikron. Jadi kecil. Yang nempel di sayuran, misalnya selada. Kalau selada ini kita masukkan dalam air, semua oocyte yang berada menempel di selada itu akan terlepas dan mengapung di permukaan air. Pada saat sayuran nanti kita angkat, melu lagi. Nah, tapi kalau kita menggunakan air mengalir, tidak langsung terbawa sehingga berstik. Jadi tipsnya kalau mencuci sayuran yang untuk dimakan mentah adalah gunakan air mengalir seperti air keran maupun yang dikucurkan. Nek sing mau sing leptospirosis. Leptospira. Kuwi kan tikus, kucing. Volume kencing lebih banyak. Nah, kalau leptospira sumber penularnya tikus. Jadi dan bakterinya itu akan dikeluarkan oleh tikus biasanya bersama dengan urin atau kencing. Jadi tikus yang terinfeksi dia akan setiap kali jalan kencing sehingga akan mencemari lingkungan. Orang bisa tertular melalui salah satunya luka kecil, kontak dengan bakteri, bakterinya nempel masuk. Itu mengapa leptospirosis kasus terbanyak pada petani. Ya, ada di sawah, kebetulan ada tikus yang terinfeksi, kemudian tidak sadar bahwa ada luka kecil. Leptospira ini akan tumbuh subur ketika lingkungan basah dan lembab. Sehingga musim penghujan menjadi musim outbreak leptospirosis. Bakteri ini akan masuk berkembang biak menyebabkan demam tinggi. Pada manusia bisa demam intermiten disertai muntah bahkan pada 2-3 hari yang kemudian bakteri ini lama-lama nanti akan mengumpul di ginjal. Dalam ginjal menggerogoti ginjal menyebabkan kerusakan ginjal dan kemudian kalau ginjalnya rusak salah satu gejalanya urin atau kencing itu berwarna merah karena bercampur darah. Kalau tidak segera ditangani bisa berakhir dengan kematian. Jadi sumber penularnya bukan kalau kita tikusnya dikonsumsi selama dimasak nggak masalah. Sumber penularnya dari urinnya. Tikus yang mencemari lingkungan. Nek tikuse dipangan kucing atau anjing. Bisa kucingnya tertular, tapi yang sering anjing. Sering anjing? Ya, yang sering mana anjing. Jadi anjing lebih peka terhadap leptospira, sehingga kasus leptospirosis pada anjing lebih tinggi dibanding pada kucing. Bahkan sapi bisa terkena. Jadi misalnya sapi yang makan rumput, yang rumputnya tercemar bakteri leptospira. Jadi tikus yang kena leptospira kan misalnya dia berlari di pematang sawah yang rumputnya tebal, di situ kencing, kemudian dilepakinya diaret oleh peternak, diberikan ke sapinya bisa tertular. Gejalanya juga di sapi sama, kencing darah. Bro, itu kencing darah. Bukan kencing nanah ya, Dok ya. Itu kencing nanah ya. Kejalnya betulnya gitu. Itu baru sebagian kecil dari penyakit zoonosis. Ada banyak penyakit zoonosis lain yang juga patut
diwaspadai. Salah satunya misalnya rabies. Oh iya rabies medeni. Rabies itu pada manusia kematian 100%. Oh. Belum ada obat yang bisa menyembuhkan rabies. Pada kasus outbreak rabies, stamping out, pemusnahan hewan penular rabies, HPR, hewan pembawa rabies, anjing, kucing, di Indonesia 98 kasus rabies ditularkan oleh anjing. 2% kasus ditularkan oleh kucing dan monyet. Wow. Jadi hewan-hewan lain ada satu data Musan, tapi dari tahun 1922. Jadi masih zaman Hindia Belanda. Di zaman setelah merdeka belum ada catatan data rabies yang disebabkan oleh selain anjing, kucing, dan monyet. Kelelawar di Amerika Latin menjadi salah satu sumber penular yang sulit diberantas karena kelelawarnya lian, terutama kelelawar penghisap darah, vampir. Gampang kok. Diundangnya Batman. Ya. Nah itu beruntungnya Indonesia tidak punya kelelawar vampir. Oh. Jadi tapi Indonesia punya sejenis kelelawar vampir yang menjadi sumber penular virus Japan encephalitis. Jadi radang otak. Oh. Dari kelelawar yang bukan yang codol. Itu kebetulan yang bau. ya, kebetulan itu tahun 2015-an. Ada satu mahasiswa kedokteran, mahasiswa S3 kedokteran yang dia disertasinya tentang Japan encephalitis. Dan dua dokter hewan, Dr. Linda dan saya dilibatkan untuk menjadi tim hampir ambil sampel dari beberapa pulau dan sampel Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali semua positif membawa virus Japan encephalitis. Jadi cuma kalau di kelelawar potensi untuk menularkan ke manusia relatif lebih kecil dibanding hewan rabies yang hidupnya berdekatan dengan manusia. Oke. Ya misalnya anjing, kucing yang sebagian besar dipelihara. Ketika tergigit jadi rabies itu penularannya melalui gigitan. Jadi untuk bisa menularkan rabies, hewan itu harus tertular terlebih dahulu. Anjing tergigit, kalau yang menggigit ternyata membawa virus rabies, nanti anjing itu akan melalui beberapa tahapan sebelum menunjukkan gejala rabies. Inkubasi, prodroma, aksitasi, paralisis. Di prodroma itu hewan biasanya berkisar 3-12 hari pasca tergigit. Terjadi perubahan perilaku yang mendadak. Hewan yang biasanya aktif menjadi diam saja. Hewan yang biasanya galak berubah menjadi tenang. Atau sebaliknya, yang biasanya tenang jadi galak. Kemudian begitu memasuki fase eksitasi, berubah menjadi ganas. Apapun yang bergerak dikejar dan digigit. Nah, di fase eksitasi ini virus sudah mencapai kelenjar ludah. Jadi dalam satu tetes air liur anjing atau kucing yang positif rabies pada fase eksitasi ini mengandung jutaan virus. Sehingga begitu menggigit, basah ludahnya, sebagian virus tertinggal di sini dan ini berlangsung selama 3-4 hari pada eksitasi. Ini menjadi fase paling berbahaya karena menjadi fase untuk menularkan ke hewan lain termasuk manusia. Setelah di fase prodroma selain perubahan perilaku juga dia takut air. Oke. Nah, enggak dia coba hidrofobia. Air. Jadi ketika lihat air
lari. Namun pada fase perjalanan ini meskipun takutnya dia menyukai tempat yang dingin. Sehingga seringkali ngumpetnya di kamar mandi biar lebih dingin. Atau di bawah tempat-tempat seperti kelas yang lebih dingin. Nah, 3-4 hari kemudian dari fase agitasi masuk ke fase paralisis. Fase paralisis ini akan diawali dengan jalan kaku seperti robot karena saraf sudah semakin lemah, gagang kunci, tidak bisa menutup, kadang lidah tergigit, air liur menetes karena tidak bisa menelan lagi, karena saraf lumpuh. Terjadi lockjaw, kemudian dalam waktu biasanya juga sekitar 2-3 hari kemudian mati. Jadi proses fase prodroma sampai mati itu berlangsung sekitar 12-14 hari. Itu mengapa di wilayah endemik rabies kalau ada hewan yang tiba-tiba menggigit orang, itu tidak boleh langsung dibunuh. Malah tidak boleh. Tapi harus ditangkap hidup-hidup untuk diobservasi. Salah aturannya adalah ditangkap, diserahkan ke dinas peternakan setempat. Nanti dinas peternakan yang melakukan observasi selama 14 hari. Kalau dalam 14 hari hewannya baik-baik saja, diduga tidak membawa rabies. Belum pasti ya, belum 100%, tapi kemungkinannya aman. Tapi kalau dalam waktu 14 hari observasi hewannya mati, anjing mati, kucing mati, wajib dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan otak. Jadi dari bagian otak kecil dibuat preparat, nanti bisa dilihat apakah di situ ada virus rabiesnya atau tidak. Kalau ada virus rabies berarti positif. Begitu hasilnya positif, dinas punya kewenangan untuk melakukan penutupan wilayah, tindakan-tindakan pencegahan dan pemberantasan. Itu Pemberantasan korupsi. kenapa di Bali pemberantasan itu sangat sulit? Pemberantasan rabies sangat sulit itu kultur. Masyarakat Bali terbiasa memelihara anjing di umbar. Nah itu di Bali dengan pola pemeliharaan di umbar membuat program vaksinasi sangat sulit untuk mencapai target. Vaksinnya ada. Vaksinasi kan jadi salah satu pencegahan. Upaya pencegahan. Di satu desa misalnya populasi anjing 100 ekor. Petugas dari dinas dokter hewan datang membawa vaksin 100 dosis. Tapi karena anjingnya berkeliaran, nggak bisa divaksin semua. Itu yang membuat siklus penularan rabiesnya menjadi tidak bisa terputus. Sniper aja mas. Sniper ya. Iya. Dok. Rabies itu kan virus. Kalau antraks bakteri. Kalau Antrak antrak itu bakteri. Nah. Gunung Kidul. Bukan cuma Gunung Kidul, antrak itu bakteri yang bisa bertahan hidup di dalam tanah sampai 80-90 tahun. Oke, iya. Aku mau tanya dulu, Dok. Saya kan peternak burung unta. Nah, burung unta itu isunya bisa tertular antrak. Betul. Kok bisa? Kan dia unggas. Jadi antrak itu bisa menulari semua hewan berdarah panas, terutama hewan-hewan berkuku belah. Aman ganti ulo, Bro. Aman ganti ulo Ada belum problem ya toh. Saya ganti kuku sisan. Ulo aman yo. Ular aman. Nah, ulo aman, Bro. Karena ular bukan hewan berdarah panas. Tapi dia Waikiloterem. Jadi bahkan burung unta itu di Indonesia pernah terjadi outbreak antrak pada burung unta. Wah, malah kena payu, Bro. Malah kena payu ya. Yang untuk populasi sedikit tidak wajib vaksinasi, tapi kalau untuk farm wajib vaksinasi antrak. Untuk unta. Tekan kontra ya. Terali lah ini ya. Kok bisa, Dok? Kan antrak itu kan kita taunya mamalia. Tapi kenapa bisa ke burung unta? Tapi kalau
kasuari kok nggak bisa? Kasuari. Heeh. Bukan nggak bisa, belum. Oh, belum. Yuk, karena gini, jadi antrak itu sifatnya endemik. Oke. Jadi ketika ketika ada hewan yang terkena antrak di situ dan bakterinya sampai membentuk spora, itu mengapa pada kasus hewan yang mati mendadak mengeluarkan darah hewannya tidak boleh dibuka, tidak boleh dibedah. Oke. Karena begitu bedah kontak dengan udara. Begitu kontak dengan udara, bakterinya membentuk kapsul. Oke. Kapsul ini yang membuat bakteri itu mampu bertahan hidup sampai puluhan tahun Wow. di dalam tanah. Oh, terus Sampai suatu ketika kondisi lingkungan sesuai, muncul ke permukaan tanah lagi, akan menginfeksi. Siklusnya 80-90 tahun sekali. wow. Jadi suatu wilayah yang pernah terkena antrak, Heeh. meskipun berhasil dilakukan eradikasi dengan pengobatan, vaksinasi dan sebagainya, potensi untuk muncul kembali sekitar 70-90 tahun kemudian akan sangat mungkin. Karena bakteri yang ada di dalam tanah itu tidak bisa kita matikan. Kalau yang di dalam tubuh hewan, sebelum hewannya mati bisa diobati, bakterinya mati. Hewannya sehat lagi. Tapi yang di dalam tanah tidak bisa. Kalau mati, tadi pendem. Nah, pada kasus antrak itu untuk hewan yang mati ada aturan yang harus dipatuhi. Oh, berarti kan lo. Dikubur Heeh. dengan kedalaman minimal 2 meter. Minimal 2 meter. Nah, terus sebelum bangkai dimasukkan, bawahnya itu ditaburi dengan kapur. Kapur bangunan. Gamping. Gamping Indonesia. Nah, setelah itu bangkai dimasukkan, atasnya tutup lagi dengan gamping. Heeh. Gamping itu kan menjadi isolator yang membuat bakterinya nanti tidak bisa keluar. Mati semua akhirnya. Kemudian baru tanah itu gamping. Kalau lubang 20 meter misalnya, tapi tanah gamping langsung dicemplung plung, ditutup. Suatu ketika bakterinya begitu ada hujan, bawah basah, bakteri itu yang super kecil mengikuti aliran air, dia naik ke atas permukaan. Mengapa? Outbreak-nya selalu di awal musim penghujan. Karena waktu musim penghujan, air masuk ke dalam tanah, ya bakterinya naik, ternyata di atas ada tumbuh rumput, bergerak lagi nempel di rumput, rumputnya disabit, diberikan untuk papan lambing sapi, menular lagi. Tapi ngomong so efektif yo isolator yo. Efektivitas isolator gamping yo. Nah, yang itu. Nek itu di apa jenenge dibakar piye? Nah, metode kedua, hewan atau bangkainya dibakar dulu sebelum dikubur. Jadi dibuatkan lubang, bawahnya dikasih kayu-kayu untuk pembakaran, di atasnya diram besi, bangkai diletakkan di atasnya, Soi. bawahnya dinyalakan, sampai terbakar, tapi baru kemudian dikubur. Berarti harus hangus jadi abu yo. Ya, jadi metode, kalau yang sudah dibakar tidak perlu kapur lagi. Oh. Jadi metode pengubarannya kalau tidak dibakar pakai kapur, kalau tanpa kapur harus dibakar. Wah. Memang kendalanya di Indonesia, sapi mati dikubur, Ditutup. sapinya bisa hilang. Ayo, kalau saya lagi. Karena tidak kemana-mana bakterinya. Lah, ciri-ciri kena antrak itu apa? Ciri-ciri. Kiri-kiri. Kena Mulai khawatir. Kalau Iya. pada manusia pada hewan. Pada hewan dan pada manusia. Kalau antrak pada hewan itu ditandai dengan fase inkubasi, fase masuknya bakteri, 3 hari pertama itu ditandai dengan demam. Oke. Demam tinggi, dulu bisa sampai 41-42 derajat. Wah, sering demam loh. Itu tubuh. Negara lebih. Terima kasih saya. Jadi gitu, demam tinggi, kemudian beberapa hari kemudian muncul lepuh di kulit, Ngelupas, melepuh. bulat-bulat, Oke. luka.
berbentuk luka di kulit tidak di kaki, bentuknya bulat seperti diameternya sekitar 1 sampai 2 cm. Nah, kemudian luka itu akan semakin Besar. dalam, Udah bentuk ulcer istilahnya ya. Jadi seperti bolong dalam. nekrosis. Jadi terkesan begini ya. Jadi ulcer dari awalnya benjolan jadi ulcer. Kemudian dalam hitungan beberapa hari itu kalau yang jadi kan ada 2 tipe kutan sama tipe internal. Kalau yang tipe kutan ini tadi luka-luka di kulit. Termasuk di manusia yang sering tipe kutan. Jadi nanti muncul bintik merah. Bintik merah itu berbentuk bulat, tengahnya berwarna lebih gelap, makin lama makin besar, yang tengahnya seperti bolong. Aku Kalau gimana? tipe kotang Bu. Aku mirip tuh. Bunderan, tengahnya bunderan beda bolongan. Ya, lu pas. Paling gambalnya. Terus apa? Kalau yang tipe internal, bakteri itu menyerang limpa. Sehingga penyakit antrak itu disebut juga dengan radang limpa. Oke. Menyebabkan limpa membengkak dan akhirnya pecah. Begitu limpa pecah, akan diikuti dengan kematian. Mendadak kematiannya. Kadang sore masih terlihat baik-baik saja, paginya tidak mati. Dengan kondisi semua lubang-lubang alami tubuh keluar darah, kental, kehitaman. Mulut, hidung, telinga, anus, lubang kelamin. Ya, jadi ada leleran hitam. Nah, kalau ada hewan ternak, sapi, kambing, domba, kerbau yang mati rusak, mati mendadak dari mulut, hidung, telinga, mata, terus lubang-lubang kumala lain muncul, ditemukan leleran darah kehitaman, harus bercuriga ke arah antrak. Tidak boleh Picung. Dicokot picung. Kan udah picung. Ya udah ya. Pudah kromo. Hah? Kan darah semua. Enggak. Jadi pada kasus antrak itu semua lubang itu pasti akan mengeluarkan. Pudah kromo picung. Kalau pada kasus Pudak Bromo yang hematoksin itu darah keluarnya dari mukosa mulut, mukosa hidung. Tapi yang sering mukosa mulut, tapi juga di dalam tubuh, sehingga selain kalau air ludahnya berwarna merah, kencingnya juga berwarna merah. Untuk pudah kromo. Nah, Itu virus. biasanya Itu virus apa bakteri? Ulo nek kuwi venom. iya aneh ngomong baru bahasa aja tiba-tiba Kadang-kadang dulu kurang kasih sayang dok. udah belum ngerti satu jenis ular yang fenomen bisanya itu melisiskan, menghancurkan sel darah membuat orangnya mengalami anemia akut dan bisa berujung kematian. Nah, tanda-tanda gejalanya nanti darah gusi ini berdarah, begitu kita meludah bercampur darah, kencing bercampur darah. Oke. Tapi kalau di antrak darahnya kental, berwarna kehitaman, jadi dalam tidak banyak tapi meleleh dari lubang-lubang itu kelihatan. Oh, itu tanda-tanda sudah mau mati. Pada saat mati sudah Pas sudah mati. yang sering pada antrak yang tipe akut kematiannya tidak diketahui karena seringnya masih pada malam hari. Sehingga berkunangan pagi harinya. Kok malam gitu? Kenapa kok malam? Proses fisiologis tubuh. Jadi hewan-hewan ternak itu yang aktif pada siang hari, malam hari itu semua organ tubuhnya beristirahat. Dalam kondisi organ tubuh beristirahat itu menjadi lebih rentan. Oke. Seperti pada manusia, serangan jantung itu hampir selalu terjadi antara jam 11 jam 12 malam. 11-12 malam. Karena begitu menjelang jam 11, jantung itu dia kinerjanya menurun, secara alami menurun karena itu merupakan jam istirahat. Begitu kinerjanya menurun,
Nah, berarti apike, Bro? Apike memang lemu turu jam 2 bengi, jam 1 ngono kuwi. Itu lebih bagus. Karena udah melewati masa itu ya Mas. Kan 11 12 toh. Lah mending sebelum itu kowe wis bisa melek, aku jam 1 malam aku kayak turu. Aman nih dari serangan jantung gitu. Kan ngono ya. Oke. Jadi hampir semua penyakit itu prosesnya berhubungan dengan fisio. Oke. Jadi kita Ngaruh sekali ya, Dok ya. Nah, Dok, nyuwun ngapunten, Dok. Teman-teman ini kan juga banyak yang nggak tahu nih perbedaan virus sama bakteri. Itu bedanya apa sih? Virus dan bakteri. Bedanya apa? Jadi kalau bakteri kita mau kalau diketahui jenis bakterinya, kita bisa memilih jenis antibiotika yang poten Oke. untuk jenis bakteri itu. Jadi bakteri itu dikelompokkan menjadi bakteri gram negatif dan gram positif. Nanti antibiotika ada kelompok antibiotika yang poten untuk gram negatif, ada yang poten untuk gram positif. Ada lagi bakteri broad spectrum yang poten untuk keduanya. Sehingga penyakit-penyakit bakteri, kalau diketahui jenis bakterinya gram positif, kita tinggal beri antibiotika. Pengobatan itu akan menjadi lebih efektif, proses kesembuhan lebih cepat. Nah, itu. Dalam waktu 2-3 hari, sudah. Itu digerus, tidak. Oke. Nah, Sampai hari ini, Dadi iki sing kudu entokno tadi adalah poten kok. Nek poten tuh gini ya. Nek wis ora poten iki ngene lho. Nah, iki ora. Lho mana iki kan poten iki. Iki poten. Nek ora poten iki ora poten ngono lho. Aku iki. Luwih clear ya ta. Poten toh? Nah, ora poten ngene lho. Oke, terus virus. nah, virus itu sampai hari ini belum ada kedokteran manusia yang sudah sangat maju. Belum berhasil menciptakan obat virus yang betul-betul langsung bisa membunuh virus. Oke. Jadi belum ada. Jadi obat-obat antivirus yang ada saat ini kinerjanya hanya mampu menghambat multiplikasi atau perkembangbiakan virus. Termasuk COVID-nya. Ya, misalnya anti ARV, ya, anti retroviral virus ya untuk obat ARV untuk COVID itu. Jadi obat itu ketika diminum di dalam tubuh kita, dia akan bekerja pada target sel-sel yang ditumpangi virus untuk membelah diri. Jadi virus itu kalau menginfeksi kita untuk berkembang biak, dia akan masuk ke dalam sel di dalam tubuh kita yang sel itu selalu membelah. Oke. Maksudnya jantung, epitel usus, sel-sel saluran, sel-sel mukosa, saluran pernafasan. Jadi ya virus masuk ke dalam sel, masuk ke dalam inti virus. Nah, begitu selnya membelah, inti membelah, selnya membelah, virusnya ikut membelah. Jadi semakin banyak pembelahan, virusnya semakin banyak. Nah, obat-obat antivirus yang ada saat ini fungsinya menghambat proses pembelahan sel. Ketika pembelahan selnya dihambat, reproduksi atau multiplikasi virusnya dihambat. Sementara sebagian besar virus itu siklus di dalam tubuh inang itu biasanya terbatas. Yang generasi 4 atau 5 generasi misalnya. Ketika sudah 5 generasi tidak mampu berkembang biak lagi, sehingga ketika dihambat sampai periode waktu di mana dia sudah generasi ke-4 kemudian tidak bisa regenerasi lagi, penyakitnya menjadi sembuh dengan sendirinya karena virusnya mati tapi tidak ada virus baru. Berarti mati niki mati ngurak ya. Mana yang ngurak orang Sampai generasinya tidak ada. Ya terus ujungnya lek poten lah terus ya. Itu berekreasi karena wis pengalaman jenengan ketika menangani penyakit hewan yang tidak terdeteksi penyakitnya opo pernah belum? Penyakit yang mana? Yang seumur hidup jenengan oh ini tidak terdeteksi penyakitnya tapi kok ngerti efek ngono lho. Ya mungkin hewannya disantet opo piye ngono lho. Cedowo. Penyakit itu kita klasifikasikan di dua. Penyakit non infeksi dan penyakit infeksi. Oke. Penyakit non infeksi itu penyakit yang disebabkan oleh Investasi. ketidakberesan metabolisme tubuh. Oke.
Oh. Nah, jadi penyakit-penyakit seperti ini obatnya lebih ke manajemen. Kemudian penyakit yang infeksi penyebabnya dikelompokkan menjadi 4. Bakteri, virus, parasit, dan jamur atau fungal. Oke. Nah, kalau yang infeksi, kalau diketahui penyebabnya, pengobatannya akan lebih mudah. Karena kalau bakteri kita beri antibiotika, dalam hitungan 2-3 hari pasti sembuh. Parasit, cacing, diberi obat cacing, besoknya sudah tidak diare lagi. Kemudian protozoa, ketika diberi obat anti protozoa, 2 hari juga sudah sembuh. Virus, tergantung virusnya tadi. Jamur ini yang butuh waktu lama. Iya toh, ada panunan sudah pada mari-mari toh. Tahu. Jamur atau fungal kulit, dermatopitosis. Ya, jadi itu termasuk penyakit yang orang Jawa kalau menurut bahasa Jawanya nyebai. Karena penyakit ini selalu membutuhkan waktu pengobatan yang lama. Dengan laju kesembuhan yang lambat, jelek. Namun obat-obat yang digunakan semuanya mahal, tidak ada yang murah. Sehingga sering membuat frustasi baik dasar maupun pasien. Apalagi kalau pengobatannya tidak kontinu. Butuh waktu pengobatan minimal 2-4 minggu untuk penyakit Jamur. fungal bisa sembuh. Dan itu bisa dambuh lagi ya. Ya. Pun kalau belum tuntas pengobatan dihentikan dalam hitungan beberapa minggu atau bulan akan kambuh. Oh, lho tobat itu. Belum lagi ada tipe deep dermal mycosis. Jadi ada jenis jamur tertentu yang tumbuh di dalam kulit. Lebih dalam. Itu pengobatannya butuh waktu berbulan-bulan. Bisa 4-5 bulan bahkan 6 bulan baru sembuh. Itu mengapa penyakit infeksi jamur frustrated disease yang membuat orang tertarik. Nah, ke penyakit non-infeksi ini sangat banyak penyebabnya. Ada penyakit metabolik. Penyakit metabolik itu misalnya diabetes mellitus. Ya, akibat kerusakan sel langaran pankreas. Kemudian itu Neng hewan bisa juga ya. Neng hewan terjadi. pada hewan ada. Jadi diabetes pada anjing kucing juga banyak. Neng reptil. Hah? Reptil. Iya sama. Sama. Iya. Berarti Sama. kura-kura waspada juga ya bro. Ya Kura-kura. ya pada hewan-hewan yang karena pemicunya itu salah satunya over karbohidrat. Kalau yang tidak diberi itu ya potensi untuk terkena Bisa. kecil. Kalau buah-buahan. Buah-buahan Nah, untuk sulcata misalkan. Nah itu bisa. lah, tapi tergantung metabolisme tadi pada hewan-hewan yang memang secara alami. Apanya buah-buahan, tiap hari makan buah-buahan sekarung ya tidak bikin diabetes. Nih, jadi gitu. Kayak sulcata. Nah, sulcata, grass tortoise. Yang makanan utamanya 60-80% harus rumput. Ketika rumputnya berkurang, pakan lain bertambah, metabolismenya akan kacau keberadaan tubuhnya. Buah nggak bagus berarti ya. Buah tidak direkomendasikan untuk sulcata. Waduh. Kalau untuk dalis boleh. Berapa dalis? Forest tortoise. Emis. Nanti kita bahas itu dulu. Tapi gini, balik ke infeksi tadi ya. Infeksi. Ayo. Aku pernah dengar yang namanya investasi. Tapi begini, karena investasi itu jadi neng kedokteran ya memang penyakit gitu loh. Padahal kan neng politik gitu ya. Tapi begini, investasi. Nah, penyakit apa wi? Jadi gini, pokoknya semua penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi kita klasifikasikan sebagai penyakit infeksi atau penyakit infeksius. Penyebabnya macam-macam. Nanti ada klasifikasi lagi. Tapi yang bukan penyebabnya bukan infeksi, penyakit non infeksi itu nanti bahasanya akan berbeda-beda. Nanti di penyakit infeksi nanti masing-masing penyebab ini juga akan membuat bahasan yang berbeda-beda lagi. Nah ini yang dipelajari dalam kedokteran 3 semester. Lo buat ke sak jam untuk
Kalau di kedokteran hewan malah nanti misalnya untuk diagnosa klinik veteriner. Diagnosa klinik veteriner itu dasar untuk seorang dokter mampu melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa. Nanti ada penyakit organ hewan kecil, khusus membahas penyakit-penyakit pada hewan kecil. Ada penyakit bakterial dan mikal, khusus penyakit bakteri dan jamur. Ada penyakit khusus penyakit virus. Kemudian ada lagi penyakit organ hewan besar. Ada lagi penyakit unggas tersendiri. Nanti happy Orang ada investasi ini loh, Dok. Nah, ya itu investasi maksudnya penyakit. Oh, berarti itu yang harus kita waspadai bersama itu. itu nanti. Itu Jadi bahasan penyakit, bahasan mulai bahan penyakit itu di kedokteran hewan dimulai dari semester 5 sampai semester 8. Jadi 3 semester. 3 semester. Nah, dirangkum dalam 1 jam. Oke. Dok, kita kembali nih. Selama karir dokter sebagai dokter hewan, yang paling berkesan itu menangani apa? Maksudnya paling berkesan. begitu. Heeh. Pernah menangani apa? Hewan apa? Berkesan. Kesan. Dari aspek apanya? Puasan batin. Kepuasan sebagai profesi dokter hewan. Kalau saya gini ya, dokter hewan sebagai profesi itu artinya bahwa kita harus siap sedia setiap saat untuk mengabdikan ilmu kita untuk hewan. Nah, namun dokter hewan juga misinya bukan hanya itu. Sehingga di Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia itu memiliki moto manusia merga satwa sewaka. Oh, opo. Yang artinya mengabdikan ilmu untuk kesejahteraan hewan yang tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Oke. Jadi kita Tetap antroposentris. artinya gini, kita menggunakan ilmu kita, ilmu kedokteran hewan kita untuk menyehatkan hewan, untuk meningkatkan produksi hewan, dan lain-lain yang tujuannya untuk kesejahteraan manusia. Tujuan akhirnya semua untuk kesejahteraan manusia. Nah, otomatis di situ ketika kita di lapangan menangani apapun kasus yang kita tangani itu kita tidak boleh menyepelekan kasus. Semua harus kita tangani secara profesional. Jadi dokter tetap harus melakukan satu tahapan-tahapan yang dalam dunia kedokteran disebut sebagai lege artis. Oke. Lege artis itu sesuai dengan aturan medis. Misalnya, katanya di lapangan pertama yang harus kita lakukan apa? Melakukan anamnesa. Oke. Anamnesa itu wawancara. Kucing diwawancaranya. Profesi sing paling aneh Mas. Anamnesa itu wawancara yang tujuannya untuk menggali latar belakang sejarah hewan yang akan kita periksa. Asal usul, umur, dapat dari mana, dipelihara sudah berapa lama, pakannya bagaimana, kandangnya bagaimana, pernah sakit atau tidak, kalau pernah sakit diobati atau dibiarkan sembuh sendiri dan sebagainya. Sehingga dokter mendapatkan gambaran sejarah. Lampau masalahku. Sejarah tuh. Anamnesa sejarah. Anamnesa yang berhubungan dengan past history atau sejarah lama. Kemudian anamnesa lagi dengan immediate history. Immediate history itu keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kondisi sakitnya. Kapan mulai bermasalah, gejala apa yang terlihat, tindakan apa yang dilakukan, dan itu immediate history. Setelah itu dokter baru melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu ada 4 tahapan. Inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Perkusi. Ya, Dituduki itu ya. pernah ke dokter? Pernah dituduh pakai palu dugolnya? Udah ning dodo. Ning wakom ya. Tintil. Ketahuan. Benar. Itu perkusi. Nah, jadi yang pertama palpasi. Palpasi itu meraba seluruh tubuh untuk menemukan ada tidaknya abnormalitas.
Kok biar ora dadi kan manusia wae iso ngene-ngene ya Bu ya. Gitu. Karena hewan-hewan yang berbulu atau berambut, abnormalitas itu tidak selalu bisa dilihat langsung. Kalau infeksi kita melihat ada tidaknya abnormalitas. Cara berdiri, bentuk tubuh, cara berjalan. Misalnya dengan infeksi terlihat ada benjolan di sini, oh ya benar sudah kelihatan. Ya pokoknya tidak baca. Perlu ditindaklanjuti dengan palpasi. Apa benjolannya keras, apa empuk, apa terdapat cairan dan sebagainya. Aku akan terakhir ketemu itu. Ya menemukan yang abnormal. Kemudian palpasi untuk memastikan abnormalitas. Kemudian auskultasi itu menggunakan stetoskop untuk mendengarkan suara-suara di dalam tubuh. Suara auto to. Terus ono tak Kayak suara jantung, suara paru-paru, suara usus. Ya itu nanti akan didengarkan. Suara jantung itu normalnya misalnya sistol, diastol, lep, dep, lep, dep. Ritmenya harus ritmis. Jadi suaranya normal, ritmenya ritmis. Kalau abnormal bisa suaranya normal tapi menjadi lebih cepat. Misalnya ketika kita disuruh lari mengelilingi lapangan 5 kali, begitu selesai jantungnya ketika diauskultasi nggak bisa dibedakan antara sistol dan diastol. Tidak lep dep tapi gitu. Atau menjadi lebih lambat. Lep dep. Oh, gue biasanya dia bar ya. Berarti masih ada lagi gangguan jantung. Tanya gangguan katup jantung. Katup jantung itu ada bikuspidalis, trikuspidalis, atau mitralis. Itu nanti manifestasi suaranya akan berbeda. Itu di semua hewan. Ya, nanti misalnya ketika kita menggunakan stetoskop yang terdengar lep, dep. Berarti katup yang bikuspidalis. Bikuspidalis beda lagi. Terus nanti ada lagi double sistolik, double diastolik. Iya, dikombinasi dari cuman musik. Yep, atau lep. Atau kadang aritmia. Aritmia itu utamanya tidak ritmis. Nanti masih ada aritmia yang ritmis, aritmia yang aritmis. Aritmia yang ritmis itu misalnya lep. Oh, bila terus. Atau lep. Kalau aritmia yang aritmis lep. Itu bisa kisi-kisi sih hati. Yes, itu gangguan yang berbeda-beda dari bagian jantung di dokter ini. Wah, nanti kita beda. Biar bahasa hampir perkusi. Itu kita menggunakan hammer dan paximeter atau logam kudus yang itu misalnya jantung secara normal pada anjing terletak antara koste ke-3 sampai ke-6. Koste risuk. Risuk dari depan ke-3 sampai ke-6. Diauskultasi kok suaranya melebar. Kemudian kita perkusi. Begitu dari antara koste 3 ke 4 kita pukul tuk. Peka. Kemudian 4 ke 5 tuk. 5 ke 6 ke 7 kok masih peka. Berarti terjadi pembetaran jantung. Jadi nanti, tapi kalau pemeriksaan infeksi palpasi, auskultasi, perkusi hasilnya belum meyakinkan bagi dokter untuk mengambil diagnosa, perlu pemeriksaan laboratori dan pemeriksaan lanjut. Pemeriksaan darah, USG, SAG, Lotsen, dan macam-macam itu menjadi peneguh dia. Kudune besok di Dok. Kudune dibikin kebijakan tentang BPJS, Dok. Menarik lah. Iya. Bro, karena gini, pernah ya jadi ringkasan dari ceritanya Dokter tadi, Mbak Tamati tadi kan, aku pernah diajak dia sebagai asistensi untuk praktisi mengajar. Oke. Ketika bilang tadi ada anamnesa, terus historik kejadian, terus sampai nanti pemeriksaan fisik dan tindakan medik ya Dok ya. Nah, iki karena aku bukan dari Aryo, aku pakainya teori sosial, Bro. Nah, aku nganggone sing saya adalah pakainya adalah materialisme untuk kemudian melihat objektivitas kondisi si pasien hewan tadi
Terus tadi ada retoiknya. Perjalanannya seperti apa? Oh mulai dari mana, efeknya seperti apa? Ini historiknya ya. Nah jadi pas material historik ini ada yang namanya ragam dialektika. Nah yang gitu, jangan nih teori ini Mbah Jenggot itu di dokteran hewan juga kemudian dilakukan. Cuma dalam bahasa yang lain. Kan ngono to. Pernah nangani Black Swan nggak? Patah tulang. Saya Patah tulang? Heeh, pernah. pada merah. Sayap. Black Swan. Jadi- Black Swan. Pernah nangani nggak? Di- Pernah. Pernah. Ditawar kok nggak dikasih. Dok. Jadi gini, patah tulang atau dalam istilah medilnya fraktur itu nanti akan diklasifikasikan berdasarkan bentuk patahannya. Bentuk patahan itu nanti akan menentukan penanganan terbaiknya. Jadi fraktur ada yang pertama fraktur incomplete, fraktur complete. Fraktur incomplete itu hanya retak, tidak sampai terputus. Kalau fraktur complete, sambungan tulang terputus. Bentuk patahan ini nanti ada yang transversal, jadi seperti lurus. Kemudian ada lagi yang miring, oblik. Ada lagi disertai dengan pecahnya fragmen-fragmen tulang, pominutif. Nah ini masing-masing akan membutuhkan penanganan yang modern. Karena prinsip dasar penanganan fraktur atau patah tulang adalah fiksasi. Fiksasi itu mempertahankan posisi. Jadi posisi tulang diposisikan himpitan dan mempertahankan posisi ini sampai tulang menyambung. Proses penyambungan tulang ini dimulai dengan proses peradangan. Terjadi mobilisasi sel darah putih ke area patahan. Itu terjadi sekitar 24 jam dari patah. Sehingga ketika harus ada patah, ibaratnya atau biasanya akan membengkak. Setelah itu dimulai dengan tulang akan melepaskan sel tulang yang tujuannya untuk menyambung. Nah, namanya kalus. Jadi nanti dia akan membentuk kalus untuk menutupi area yang patah. Ini posisinya nanti akan menggelembung. Jadi finalnya kecil, menggelembung, terkecil lagi. Konsistensinya masih agak empuk. Ini masih bisa bergeser-geser. Ini pembentukan kalus berlangsung sekitar mulai 24 jam sampai sekitar hari keempat. Ada patah kecil tadi piye kuwi? Rasamu tuh. Ya, nah ini juga nanti berhubungan. Kalau kasusnya sudah lebih dari 4 hari, sudah mulai terbentuk penyambungan tulang. Nah, kalau dari awal tidak dilakukan reposisi, bisa jadi posisi tulang masih miring begini. Reposisi penting, Bro. Posisi yang paling enak. Nah, nanti secara alami tubuh atau tulang tetap akan berusaha untuk menyambung. Tapi nanti yang terjadi malunion. Malunion itu Melengsing. sambungan yang tidak sesuai seharusnya. Yang harusnya lurus, miring. Hingga kaki jadi bengkok. Nah, itu Mesing tulangnya petiara dipotong, Bro. pada kasus malunion. Ya kalau dilakukan reparasi, istilahnya reparasi, nanti kita buka sambungannya, kita potong, kemudian posisi tulang diketulkan, difiksasi lagi. Jadi nanti fiksasi itu tujuannya untuk mempertahankan supaya posisi tulang tetap pada sambungan yang benar. Kalau pada mamalia termasuk manusia itu butuh waktu setidaknya 8 minggu untuk membuat kalus ini menjadi kuat. Pada burung yang laju metabolisme lebih cepat, 2-4 minggu itu sudah kuat. Jadi rata-rata 3 minggu sudah pada patah kaki sudah mulai bisa napak untuk perjalanan lagi. Pada saya di atas 3 minggu sudah mulai bisa bergerak-gerak lagi. Prinsipnya itu tadi harus memfiksasi posisi tulang supaya tidak bergeser selama proses penyembuhan. Nah, harus cepet ditambahi obat kuat yo. Harus kuat. Sing patahi ditambahi obat kuat. Kuat.
Ben Ben kuat nih tambah lho batane ta yo. kalau padanya tambahannya kita berikan biasanya kalsium. Kalsium. Karena proses untuk pembentukan tulang membutuhkan kalsium yang banyak. Yang kalau kita tidak mendapatkan suplemen kalsium, tubuh untuk menyembuhkan tulang yang patah dengan cara membongkar cadangan kalsium dari tulang yang lain. Jadi tubuh itu secara fisiologis akan selalu saling melindungi. Sehingga ketika tulang sini patah, untuk menyembuhkan membutuhkan kalsium banyak, tubuh akan mengorbankan tulang yang lain dengan menyumbangkan sel-sel tulangnya dikirim ke sini. Tapi kalau cadangan tulangnya tidak mencukupi, apa yang terjadi? Osteoporosis. Tulangnya menjadi keropos. Bu, tumbenya Yang sini sembuh, tumbenya alot. Ada? Iya. Oke. Itu meraku. Kok susah ditawar harganya? Oke, dokter selamat. Raharjo. Dokter, satu pesan atau masukan buat penonton Zona Satwa. Masukan buat penonton. Oke ya, terkait dengan profesi dokter hewan yang untuk menjadi dokter hewan itu butuh perjuangan yang luar biasa. Untuk para pecinta hewan ya, kalau kalian betul-betul mencintai hewan-hewanmu, hargailah. Yang pertama hargailah profesi dokter hewan. Ya. Karena butuh perjuangan yang luar biasa untuk bisa menyembuhkan hewan-hewan yang sakit. Yang kedua, dalam penanganan pengobatan itu ada kondisi-kondisi spesifik yang hanya mampu dilakukan oleh dokter. Ya, itu disebut sebagai atau istilahnya medical authority. Nah, medical authority ini harus dilakukan oleh seorang dokter hewan. Jadi percayakan untuk kondisi-kondisi khusus untuk ditangani oleh dokter hewan. Jadi ada bagian yang bisa ditangani sendiri, ada bagian yang harus ditangani oleh tenaga medis. Itu nanti satu kombinasi yang akan menghasilkan hasil seperti yang ini kan. Itu pesan saya untuk para pecinta hewan ya. Yang pertama menghargai profesi dokter hewan. Yang kedua percayakan penanganan kasus-kasus medis kepada dokter hewan. Kasus non medis boleh ditangani sendiri. Wih. Oke, teman-teman, profesi dokter hewan bukan hanya menyembuhkan hewan-hewan yang sakit, tapi juga menjaga keseimbangan alam liar. Ada satu quotes dari Mahatma Gandhi, kehebatan suatu bangsa, bagaimana moralitasnya bisa dilihat bagaimana mereka memperlakukan hewan-hewannya. Zona Satwa. Satu sebenarnya dokter hewan itu yang tidak bisa yang harusnya dia juga apa sih istilahnya dokter hewan itu hanya satu larangannya bro. Yang kemudian dia bikin jadi iri terhadap profesi yang lainnya. Ketika pengacara kemudian dengan kliennya itu bisa kemudian selanjutnya jatuh cinta dan menikah. Ketika dokter medis itu kemudian dengan pasiennya jatuh cinta dan menikah. Ini gak enek dokter hewan jatuh cinta ke pasiennya terus menikah, ini gak enek. Karo kliennya, karo sing ya. duwe, Kalau pasiennya sing galak iki. 2, 3, and cut.